Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Ibu bimbingan saya ya, kelompok 4 untuk agenda lanjutan siang hari ini adalah coaching ya, coaching agenda Bapak Ibu. Nah, sebenarnya coaching agenda ini sudah masuk ke dalam agenda 4 ya, agenda 4. Tetapi besok kan masih ada agenda 3. Jadi ini kayak apa ya? Paralel gitu biar Bapak Ibu nanti masuk ke rancangan aktualisasinya bisa cepat ya. Ya, masuknya bisa soft ya, gitu ya. Nah, pada siang hari ini saya akan berikan ini Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan ya untuk tampilannya ya. Nah, jadi agenda keempat ini namanya habituasi. Habituasi ya, agenda 4. Nanti Bapak Ibu akan dikasih tahu tentang aktualisasi dan habituasi. Nah, yang pertama ini kita sedikit review ya dari kemarin Bapak Ibu mengikuti Latsar ini ya. Ini saya mau tanya nih Bapak Ibu kemarin Latsar ini memang sudah dijadwalkan ya dari Nggih, sampun Bapak. dari Satker masing-masing ya, Nggih, sampun Bapak. sesuai urutan atau ada yang minta duluan? Memang Diacak Bapak kalau di tempat. acak. Nggih. Oke, kalau Pak Ridwan, Kalau di Kabupaten Kendal kita urut dari yang paling tua, Pak. oh urut yang paling tua ya, ya. Ini Ridwan ini kayak adik saya namanya. Bu Umul izin gak ini lanjut ke coaching langsung ya? Nih, udah di record juga. Oh, langsung coaching ya, Pak. Kalau Ya, langsung coaching, dan kira-kira sampai jam berapa, Pak Rois? ya 1 jam aja tuh dari sekarang. Nanti jam Pak Malik ini mau masuk juga. Nah, Pak buatan breakout room aja nih. Ya dia breakout room aja. Oke, Bisa toh? Saya tetap bisa, di bisa. sini gitu. Ya, oke. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Eh, ini untuk overview waktu kemarin Bapak Ibu Latsar ya. Nah, sebenarnya tujuan Latsar itu apa nih Bapak Ibu? Ini di sini yang di bawah ini ya. Pak Samsul Ma'arif ini bisa dilihat ya. Tulisannya merah besar. Apa ini? Bisa dibaca nih tujuannya. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa ini. Sama kayak yang di sini ya di PowerPoint itu yang tanda pagar di bawah itu ya. Tagar bangga melayani bangsa. Nah, Bapak Ibu ini dari awal dibekali ya. Mulai dari bela negara ya. Core value, nilai dasar ya. Kemudian agenda 3 tentang manajemen dan smart ASN. Ini semata-mata agar Bapak Ibu ini mampu melihat permasalahan di lingkungan kerja dan mampu memberi solusi. Ya, dua hal ini. Ya, dua hal ini. Ya, Pak Rois, roomnya ya, sudah dibuka. Breakout gimana? room. Gimana, Bu? Breakout roomnya sudah dibukanya, masuk ke kelompok 4. Oh, gitu. Jadi ini direkam ulang dong nanti. Ya, bisa, Pak. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu ini di Latsar itu tujuannya ya ini, agar bangga melayani bangsa ya. Jadi bisa melakukan dua hal ini, mampu melihat permasalahan dan mampu memberikan solusi yang relevan gitu. Nah, misalnya Bu Sabelina ini ya di sebagai apa Bu Sabelina? Bu Sabelina mana ini kok hilang? Belum masuk ke breakout room, Pak.
Belum masuk sebenarnya, Pak. Oh, barusan udah. Cuman terpental lagi mungkin nih. Nggih, menawi, Pak. Nggih. Baik, ini dulu aja Bu Robi Khatul ya. Nah, Bu Robi Khatul ini jabatannya apa, Bu? Robi Khatul Badia, jabatannya apa, Bu? Halo? Halo? Ya, Pak, Bu maaf, Robi Khatul. tadi terpental sayanya, Pak. Oh, iya. Iya, kok bisa? Kenapa, Bu Sapilina? Tidak tahu, Pak, tiba-tiba langsung keluar sendiri. Oh, ya. Bu Sapilina jabatannya apa? Saya guru ahli pertama, guru BK, Pak. Guru BK. Oke, nah. Ini Bapak Ibu ya, Bu Sapilina khususnya, harus ini bisa melihat permasalahan di lingkungan kerja. Nah, caranya bagaimana biar Bu Sapilina ini bisa melihat permasalahan di lingkungan kerja ini? Gimana Bu caranya? Harus memiliki sikap apa, Bu Sapilina? Pertama, humble kepada siapapun, Pak. Kalau Mm-mm. misalkan kita tidak membeda-bedakan, berbaur ke rekan kerja semuanya, itu pasti kita akan tahu Ya. karakternya rekan kerja seperti apa. Terus akhirnya kita Mm-mm. bisa berkolaborasi dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Oh ya, jadi apa? eh, harus humble ya, harus eh, ramah ya, Bu. Bu Sapilina kemarin salah Ya, satu Pak. skill ASN itu kan harus bisa hospitality juga. Bu Sapilina harus bisa beramah-ramah ya dengan temennya walaupun ada yang mungkin judes atau kurang kurang simpatik ya tetap kita harus beramah-ramah dengan mereka. Nah, jadi ini Bu Sabrina dan Bapak Ibu, nih di sebelah kiri ini ada tulisan di sini. Bahasa Jawanya environmental scanning ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu bisa mengetahui kondisi di lapangan atau di tempat kerja yang sebenarnya, Bapak Ibu harus ada sikap peduli dan kritis. Ya. Jadi harus peduli ya Bu Yovita, ini harus peduli walaupun mungkin ya kita baru pengenalan ya dengan lingkungan, tapi harus peduli dan kritis. Ya, kritis ini bukannya mau meninggal, bukan, tapi kritis ini adalah mencermati setiap hal ya, critical thinking ya, berpikir kritis. Bukannya sakit udah kritis ini Bu Nadi, ini Bu Undaru ya, tapi harus berpikir kritis. Ya misalnya begini, eh, ini di sekolahan ini kok eh, murid-murid atau wali murid kok ini dimintain iuran ya buat apa ini? Nggak jelas ini iurannya. Harus diselidik. Nah, jangan cuek, biarinlah orang itu yang dimintain wali murid. Saya nggak ngurus lah. Yang penting saya ya ngajar-ngajar aja gitu kan. Ya itu jangan. Jadi setiap hal yang kita bisa kritisi, kita cermati gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi adalah mampu memberikan solusi. Nah, ini solusi ini harus Bapak Ibu juga harus berpikir kreatif ya. Berpikir apa, Pak Nurul Fikri? Berpikir kere, Kreatif, Bapak. kere aktif ya. Ya, jadi kalau kere ini harus aktif. Ya, kalau kere nggak aktif nanti ya, tambah kere ya kan. Ya, dia harus berpikir kreatif untuk bisa membuat solusi. Kreatif. Ya, itu ya Pak Samsul ya. Nah, kemudian ini eh, kurikulumnya ya kemarin. Yang sebelah kiri ini adalah latsar. Nah, yang kanan ini harusnya Bapak Ibu dari unit kerja itu dapat arahan. Misalnya dari senior atau dari kepala kantor, ya itu dapat ini arahan untuk semacam Bapak Ibu ini kan magang ya. Pegawai baru kalau di toko itu biasanya pakai baju putih melayani itu ada tulisannya di sini apa pegawai magang kan gitu. Sama Bapak Ibu ini kan CPNS. Nah, ini harusnya diberikan penguatan oleh pimpinan atau senior di kantor. Tapi ini juga nggak semua melakukan. Tapi harusnya Bapak Ibu nagih. Pak, saya diajari dong.
cara mengajar yang benar itu bagaimana. Ini yang penghulu, Pak, saya diajarin dong cara menikahkan yang benar. Cara menerima salam tempel biar nggak ketahuan bagaimana. Jadi gitu ya, Bapak Ibu. Ini harus penguatan di bidang tugas masing-masing. Nah, kemudian ini bagannya kemarin udah kita lihat ya, bagannya ini ya, udah kita jelaskan. Nah, untuk pengertian aktualisasi ini ada ini ya, aktualisasi, tahu ya, Pak Nur Rohim, apa aktualisasi? Nih. Proses untuk menjaga substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual atau Ya, nyata terjadi sesungguhnya ada, Bapak. betul. Dari konsep menjadi Realita, Bapak. konstruk ini loh. Oh, konstruk. Oh iya, dari konsep menjadi Konsep ini konstruk. Oke. padanannya konstruk, Konstruk, ya. teori menjadi Praktek, praktek. gagasan menjadi Realita atau kegiatan. realita atau kegiatan. Jadi nggak cuma di kepala, tetapi sudah diwujudkan Wujudkan. aktualisasi ya, Bu Yovita ya. Kemudian habituasi, apa ini Ibu Robi Khatul, Badia, habituasi, Proses pembiasaan diri untuk kebiasaan berperilaku diri. sesuai nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi, pengumpamaan, Ya, melalui intervensi tertentu di tempat kerja. ya, kata kuncinya apa ini? Habit, ya, Pembiasaan diri. pembiasaan diri, habituasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah diberikan pembekalan itu nilai-nilai dasar ya, terus bela negara itu dicoba dibiasakan di tempat kerja itu ya. Misalnya yang biasanya Bu siapa? Bu Robi Khatul ini biasa datang tuh ke kantor jam 8 pagi ya. Nanti kalau udah lancar ini ya jam 7 ya. Jadi lebih tepat waktu misalnya kan gitu. Pak Samsul misalnya kalau pulang ini jam 3 sore udah pulang ya. Ya, Setengah nanti. lima, Pak. Oh, setengah 5 ya. Ya, atau ini habis absen jam setengah 8 terus pergi dulu. Nanti balik lagi jam 4 ya. Boten, Pak. Insya Allah boten, Pak. Enggak, ya. Ngopi, Siapa Pak. tahu kalau rumahnya deket kan gitu ya. Ya, ya pokoknya kita Kilo, Pak. bekerja penuh integritas ya. Ibu, oke. Nah, ini alurnya ya, Bapak Ibu. Kalau udah masuk agenda 4, nih Bapak Ibu di sini merancang aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, menghabituasikan, dan melaporkan hasil aktualisasi. Oke. Oh ya, nanti Bapak Ibu file-file ini akan saya share di chat. Silahkan di-download. Nah, nanti bisa digunakan untuk merancang aktualisasi ya. Mulai coret-coret, ya, ketak-ketik. Nggak coret-coret, ini ketak-ketik di komputer. Nanti proses habituasinya ini sekitar ya 2 bulan kalau nggak salah ya. Prosesnya, sambil ini, melaksanakan ini. Ya. Nah, ini tadi alur pikirnya ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya bekali agenda 3 itu fungsinya buat ini. Ya. Bapak Ibu nanti menurunkan isu itu dari agenda 3 ini. Kan ada 2, ada manajemen ASN modul 1 dan Smart ASN modul kedua. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menurunkan dari 2 agenda itu. Gitu ya. 2 modul itu Mas. Tadi di apa di presentasi tugas kelompok saya pikir sudah pada bisa ya. Bisa mengangkat masalah-masalah yang akan diselesaikan gitu ya. Nah, terus sumber isunya ini ada individu, nih, kerja organisasi. Kemarin sudah saya kasih gambaran ya, Bu Sabilina misalnya, temannya Bu Sabilina ini seorang guru apa ini? Enaknya guru apa ya? Kemarin saya mesti ngasih contoh guru PJOK ya. Guru PJOK laki-laki yang sudah punya istri, tetapi kalau pulang kantor dia
ternyata belok ya ke rumah seorang janda. Nah, ini bukan merupakan isu ya Bapak Ibu ya. Ini bukan isu, tetapi ini adalah gosip ya. Jadi jangan dianggap sebagai permasalahan. Nah, itu nanti ada lagi syaratnya ini Bapak Ibu ya. Jadi, jadi berhubungan dengan tusi jabatan, tusi unit kerja atau tusi organisasi. Nah, kriterianya ini, nih kriterianya ini aktual ya. Tadi isu guru olahraga tadi memang aktual Bu Sabelina ya. Ya, aktual karena dia baru-baru ini mesti pulang kerja nih ya, temannya Pak Samsul ini juga selalu mampir belok ke rumah seorang janda, janda kembang ya, ya di dekat kantor ya, rumahnya. Ini aktual tapi tidak kekhalayakan, menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, jadi kalau hajat hidup orang banyak misalnya tentang aplikasi SIMKah, ya toh. Nah, ini kan pada masih jarang untuk mengakses. Nah, ini bisa diangkat masalah itu. Tapi kalau yang tadi nggak bisa, terus problematik, ya tadi memang problematik itu. Ya, istrinya tiap hari ini kok pulangnya telat terus, ya problematik. Tapi bagi rumah tangga dia, kalau bagi sekolah kan enggak. Ya, ini perlu dicari solusinya. Bagi kantor ya, ya kemudian layak, ya ini layak. Nah, layak ini selalu saya contohkan begini, Bapak Ibu ya, khususnya yang di KUA ini. Mau mengangkat isu karena keterbatasan sarana prasarana nih, misalnya Pak siapa ini? Pak Ridwan ya. Pak Ridwan penghulu atau penyuluh? Penghulu, Pak. Penghulu. Misalnya Oke. Pak Ridwan ini pengen BEM-WIN itu menggunakan layar bioskop. Nah, jadi Pak Ridwan ini mengusulkan kepada Kepala KUA untuk mengadakan layar 100 in atau bioskop teater di kantor KUA. Ini nggak masuk akal ya. Ini jangan diangkat menjadi anu ya Pak Ridwan Wijaya karena nggak bakalan disetujui ya. TV aja mungkin susah cairnya ya. Apalagi minta layar lebar ya kan untuk nonton bioskop ya nggak mungkin ya. Jadi yang solusi-solusinya yang relevan Bapak Ibu ya. Termasuk tadi kan untuk pengadaan ruangan apa itu yang sifatnya pembangunan kan susah Bapak Ibu. Nunggu pengajuan, nunggu cair ya kan. Kebanyakan kemarin dengan swadana beberapa itu. Contoh kalau guru-guru yang membuat alat peraga itu loh Pak Nurul Fikri ya. Kemarin guru itu akhirnya swadana, dia juga pakai dana sendiri CPNS itu ya. Ya tentunya jangan yang mahal-mahal, kalau mahal-mahal kasihan Bapak Ibu kan gajinya kan belum cair, tukin juga belum kan. Ya, itu yang masih terjangkau lah gitu ya. Itu nanti dibicarakan dengan mentornya gitu ya. Nah, kemudian itu terkait habituasi ya. Habituasi. Terus Bapak Ibu nanti akan dibimbing atau dimentori ya oleh atasan Bapak Ibu biasanya kan. Nah, di sini juga sudah ada apa Bapak Ibu? Peran ya ini, peran coach dan mentor. Nah, Mentor. nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini coach tugasnya apa? Ini saya ya, coach ya. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang terkait dengan dengan rancangan aktualisasi. Boleh, japri ke saya boleh ya. Tapi jangan pinjam uang ya. Saya nggak punya juga ya. Nih tugasnya, nih mentor ini. Kemudian, nah ini sedikit apa namanya? Sedikit apa namanya ini Bapak Ibu? Rambu-rambu. Nah, rambu-rambu Bapak Ibu agar dapat nilai seminar yang bagus. Ini saya kasih tahu ya. Jadi kalau mengambil satu judul atau satu isu itu, Bapak Ibu harus ini terkait dengan agenda 2 dan 3. Misalnya tadi eh, ada yang mengambil digitalisasi di MTS ya kan. Nah,
Itu terkait apa? Oh, ternyata agenda 3 yang mana? Smart ASN kan gitu ya, literasi digital gitu. Oh, ternyata juga terkait dengan manajemen kepegawaian. Ya, apa? Manajemen ASN, bukan kepegawaian. Manajemen ASN tadi terkait merit system, kode etik. Nah, ya, itu masuk tadi. Yang misalnya apa tadi? Itu yang ada mengangkat makalah tadi atau tugas kelompok tadi bahwa ada ini Catin keberatan Pak untuk ditampilkan fotonya. Oh, mungkin terlalu ganteng atau terlalu cantik, jadi dia tidak berkenan ditampilkan di pengumuman kehendak nikah. Nah, itu berarti terkait juga dengan agenda 3 yang itu apa namanya Smart ASN kan gitu juga dengan kode etik. Nah, kode etik kan ini kode etik penghulu ya. Nah, nanti bisa bisa dikaitkan dengan manajemen ASN. Dan nilai-nilai dasar masuk yang mana misalnya? Dari berakhlak ini nyantol yang mana nih? Ya, misalnya Pak Ridwan ngambil tentang Saya perwalian, bagaimana Pak. apa? Perwalian, Pak. Pak Ridwan apa? Perwalian, isu perwalian. Oh iya, perwalian misalnya. Oh, apa itu kira-kira? Boleh tahu bocorannya nih, Pak Ridwan? Jadi begini, Pak. Tadi kan di awal Zoom ini kan saya masih ingat mengambil isu yang sedang hangat di sekitar. Aktual, ya. Oke. Nah, kebetulan di sekitar saya itu Mm-mm. kemarin ada isu yang membahas soal perwalian. Jadi kayak walinya kayak ibaratnya apa ya, Pak ya? Diwalikan bukan ke wali ayah kandungnya gitu loh, Pak. Mm-mm. Jadi Terus? jadi saya berpikiran untuk ke depan rancangan aktualisasi saya itu untuk menjelaskan perwalian itu apa gitu loh, Pak. Perwalian. Hmm. Oh, berarti ini Nah, lebih kepada sosialisasi ya. iya betul. Sosialisasi Semacam itu, tentang Pak. hukum yang Perwalian. mungkin nggak cuman perwalian, Pak, bisa ditambahkan yang lain. Hukum-hukum nikah ya, yang masih di masyarakat agak gelap mungkin selain perwalian, apalagi ditambahkan Pak Ridwan. Bisa itu. Ya, misalnya ini kan perwalian plus ya sekalian sambil apa menyelam minum susu atau minum air sambil sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi nanti saran saya Pak Ridwan gali semua problemnya. Nanti kan suruh nyarinya ada banyak Pak Ridwan. Mungkin 4-5 masalah. Baru nanti dianalisis, terus dikasih pembobotan. Nah, mana yang akan diselesaikan paling urgent. Yang mendesak itu kan dipilih nanti. Dari 5 isu misalnya, nanti dipilih satu. Nah, berdasar konsultasi juga dengan mentor Pak Ridwan. Nah, jadi tadi ada gambaran, oh perwalian, oke. Kalau yang kemarin itu, yang baru saja tadi, besok seminar, ini bimbingan saya juga, dia mengambil ini, ya hukum hukum pernikahan, sosialisasi hukum pernikahan itu, termasuk di masalah perwaliannya mungkin ya. Ya, jadi, bukan, kalau dia bukan hukum pernikahan, tetapi ini literasi hukum nikah itu maksudnya kan banyak yang bawah tangan nikahnya tidak lewat KUA, tidak Iya, terdaftar iya. secara negara. Mm. Nah, itu kan nanti berpengaruh, Pak, terhadap hukum pewarisan ya, status-status dari anak-anaknya ini kan nanti pengaruh. Nah, itu ada yang ngambil itu. Dia sosialisasi mengenai itu dampak hukum dari nikah yang tidak lewat KUA. Nah, kalau ini tadi Pak Ridwan mau membidik atau menyoroti masalah yang perwalian, nah bisa ditambahkan nanti yang lain, Pak. Ya, Gitu. sosialisasi pernikahan dan perwalian gitu, Pak ya. Ya, nanti dieksplorasi lah, Pak. Nanti pasti ketemu Ya, itu. terima Ya, kasih, Pak. syaratnya tadi, Pak Ridwan ya, syaratnya harus apa? Ya, peduli dan kritis terhadap kondisi lingkungan. Ini nih, environmental scanning ya, peduli terhadap masalah organisasi ya. Kemudian Pak Ridwan juga harus problem solving ya, dan mampu menganalisis di sini ya. Nantilah kita
di pertemuan besok kita akan lebih tuntas lagi. Saya pikir Bapak Ibu bisa lebih menyiapkan ya nanti. Itu. Nah, Terima kasih Pak Lois. ya sama-sama. Ini kemudian eh ini merumuskan isu ya. Ini nanti saya share aja Bapak Ibu baca-baca lah. Pasti sebentar ya. Saya saya share dulu ya di apa di chat ya. Bahan-bahannya penting ini. Siap, siap. Ya, bahan tayang nih. Kok nggak bisa ini? Bentar. Saya share. Ya, itu ya Bapak Ibu, tolong di-download. Kalau ada temennya yang belum, nanti saling membantu dan nanti bisa bikin grup, saya diundang bisa di ke 10 orang ini bisa ya. Oke, Bapak, siap. Ya, itu sudah saya tampilkan lagi. File-file yang diperlukan sudah ada ya. Kemudian Bapak Ibu perlu ini untuk isinya ya, isinya. Nanti Bapak Ibu membuat RA itu isinya ini. Nah, ini di sebelah kanan bisa dibaca ya. Tidak ada format yang baku dalam penyusunan RA, baik alur maupun cara penulisan. Nah, jadi jangan minta format ke saya, karena tidak ada yang baku dan Bapak Ibu boleh bebas. Yang penting apa? Yang penting ini Bapak Ibu mengandung ini unsur judul, lembar persetujuan, daftar isi, kemudian organisasi ya, dan ini sini. Bebas untuk apa namanya gaya penulisannya pun bebas ya, karena memang nggak ada formatnya. Ini dari LAN ya, LAN, Lembaga Administrasi Negara, nggak ada. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu yang contoh yang saya kasih jangan terlalu dicontoh ya, pesan saya itu bukan yang paling benar Bapak Ibu. Bisa aja salah itu ya. Jadi Bapak Ibu eksplorasi sendiri, menyimpulkan sendiri mana yang terbaik ya. Yang penting harus mengandung ini, mengandung unsur-unsur ini, Bapak Ibu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk pemanasan ini? Ada Oke. terkait tadi kan apa indikator penilaian, salah satu indikator kan Oke, oke, ada oke. kualitas dan kemanfaatan realisasi. Itu Ya. harus memenuhi semuanya apa hanya salah satu, Pak? Contoh misalkan Mm-mm. saya di Smart ASN kan agenda 3. Itu itu sudah cukup apa memang harus memenuhi apa istilahnya semuanya, Pak? Termasuk agenda 2 Oh, enggak ya, Pak? jadi Oke. penghitungannya gini Pak Nur Rohim dan Bapak Ibu yang lain ya. Jadi penghitungannya gagasan kreatif sebagai isu pemecahan sebagai pemecahan isu, pemecahan masalah itu memiliki lebih dari 3 kegiatan yang dikaitkan dengan agenda 3. Boleh terkait agenda 3 yang manajemen ASN, boleh yang smart ASN. Nah, contohnya misalnya Pak Nur Rohim apa nih jabatannya? Dosen asisten ahli, Bapak. Dosen asisten ahli. Oke. Mau mengambil permasalahannya apa kira-kira? Optimalisasi web jurnal, Bapak. Optimalisasi web jurnal. Oke. Nah, jadi kan udah ketahuan problemnya ya. Oke. Nah, nanti kegiatan pemecahan masalahnya ini harus Oh, oke. minimal 3 yang terkait dengan agenda 3. 3 kegiatan itu atau di tahapannya Oke. itu ini kan metriknya ini nih Bapak Ibu. Mana ya? Nah ini di sini Bapak Ibu ya.
Ini kan kegiatan ini Iya kan ya. maksudnya ya penyelesaian kegiatan itunya ya. Nah, tahapan di sini ini harus nyantol ya minimal kalau ini tahapannya misal ada 3 juga ya. Nah, minimal nyantol di tiga agenda 3 Pak Nur ini. Dan Oke Bapak. ya misalnya tadi apa web jurnal, kenapa web jurnalnya? Eh, Fitur-fiturnya kurang lengkap Bapak dengan Nah, edaran. misalnya Oke. ini di bagian pelaksanaan ya. Oke. Ini nomor sini kegiatannya adalah desain web jurnal misalkan. Terus tahapan 1 membuat perencanaan kebutuhan fitur ya. Misalnya ini masuk mana nih? Oh, Smart ASN literasi digital masuk. Terus yang kedua di sini menganalisis kebutuhan user. Nah, masuk yang mana ini? Oh, ini masuk di misalnya manajemen ASN ya, Iya Bapak. manajemen ASN. Eh, atau ini 3 ya, 3 ntar 3. 3 ini, oh bukan gitu Pak. Jadi gini, ini kan kegiatannya ada banyak ya. Ini biasanya saya menyarankan 5 kegiatan. Nah, minimal dari 3 dari 5 kegiatan ini nyantol ke agenda tadi, agenda 3 tadi. Oke, oke, Bukan per oke. ini enggak, Oke, oke. bukan per kegiatan enggak, tetapi dari seluruh kegiatan ini, misalnya 5 ya, Ya, minimal 3 itu nyantol di kegiatan agenda 3, gitu nggak? Ya, di oke Bapak. manajemen ASN atau literasi 3. Ini saya salah salah ini tadi tafsir ya. Jadi ini memiliki lebih dari 3 kegiatan yang ya, oh berarti ya minimal 4 Bapak Ibu, ya minimal 4 itu harus masuk di agenda 3. Ya berarti memang harus semua, semuanya harus nyantol dengan agenda 3 ya, Oke, oke, oke gitu. Bapak. Oke. Kemudian ya ini kan kalau kita ngejar nilainya kan di sini dong minimal 80 kan Bapak Ibu ya. Oh iya. Jangan yang ini tidak dikategorikan sebagai isu. Ini Bapak Ibu nilainya maksimal 60, 0 sampai 60. Jadi nggak lulus. Ya minimal di sini. Ya. Jadi setiap kegiatan harus nyambung dengan agenda 3 dan juga yang nilai-nilai dasar ini ya. Semakin banyak nyantolnya, semakin bagus. Gitu. Ada Oke. lagi yang mau Oke, ditanyakan? terima kasih Pak Rois. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini nggak apa-apa kita pemanasan ya, pemanasan untuk penyusunan ya. Ini anu Bu Sapilina kalau penyusunan ya, kalau menyusun itu yang paling penting apa Bu Sapilina? Ya, Konsultasi dengan mentor, Pak. dengan mentor ya. Cuman kalau menyusun itu sendiri ya Bu Sapilina, paling penting itu adalah huruf N yang terakhir itu jangan ketinggalan. Ya, selain konsultasi tadi, Iya, iya. ya, ya, Prosesnya masuk, Pak. Kak Nurul ya, itu kalau nulis menyusun itu huruf N yang terakhir jangan ketinggalan. Iya, Nanti iya. artinya bisa lain ya, Robi Katul ya. Ya, gitu nggak? Ini penting Bapak Ibu ya, jangan ini. Jadi Bundaru saya itu punya pengalaman dulu waktu Siap, siap. nyusun tesis ya. Waktu nyusun tesis itu ya, ya tentunya N-nya nggak ketinggalan. Tapi di bagian judul, ya, di bagian judul itu saya udah typo, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bikin judul ini misalnya nih, aktualisasi habituasi ini aja di halaman cover aja udah typo. Ini sama penguji ini udah dimasalahkan kalau penguji ini itu saklek ya. Nah Iya, ini betul. pentingnya Bapak Ibu jangan sampai typo ya, ya Pak Yasir Lana ya. Ya, kalau nulis di minimal di cover itu jangan ada salah satu ketik, satu huruf pun di cover ya itu saran saya. Ya, pengalaman dulu waktu tesis ini
langsung dibantai gitu saya. Wah, ini judul aja udah salah. Gimana dalam-dalamnya? Oh, digitukan Bapak Ibu ya. Nah, ini pengalaman ya. Ya, tadi jok aja ya, biar karena ini kan udah jam ngantuk ya. Betul, Bapak betul, Ibu Bapak. nanti. Ya, Ngantuknya bosan tadi, Pak. mungkin. Bosan mungkin ya kan dengerin saya terus nih. Saya juga bosan, tapi saya nggak bisa minum Bapak Ibu. Karena lagi puasa ya. Masya Allah. Saya nggak bisa minum ini. Teman-teman saya bisa minum semua, saya nggak bisa ya, nggak apa-apa. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Ibu? Ya, ya ini udah lumayan lengkap ini saya sampaikan ya. Ya, terus apa lagi ya? Nah ini sekalian aja juga bocoran mungkin masih agak jauh Bapak Ibu, nah pembimbingan. Tapi lebih awal saya sampaikan lebih bagus. Jadi nanti waktu seminar atau ujiannya itu yang akan ditampilkan cuma 3 biasanya Bapak Ibu, yaitu judul, kemudian eh, latar belakang dan core isu atau isu yang dipilih Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah metriknya. Matrik ini mana tadi matrik? Matrik. Nah, ini. Jadi dengan waktu presentasi yang terbatas Bapak Ibu paling 5 menit, Bapak Ibu harus bisa singkat, padat, jelas menyampaikan apa namanya? Judul, latar belakang sebentar, isu atau masalah yang diangkat, dan ini kegiatan untuk menyelesaikan isunya tadi, kegiatan rancangan aktualisasinya. Nah, itu nanti untuk bekal Bapak Ibu agar lebih bisa to the point ya, to the point. Presentasinya apa, PowerPoint-nya juga jangan dibaca semua, ya poin-poinnya saja. Ya paling itu ya yang dapat saya sampaikan. Eh, Sepertinya untuk kali ini saya cukupkan dulu Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Selamat kasih, Pak. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Assalamualaikum Shalom. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Oke, terima kasih Bapak. Terima Sehat kasih, Pak, sudah selalu. Terima diberi kasih Pak tips Rois Ya. and Mustafa. triknya. Ya,